Airin Rahmidiani, mantan wali kota Tangerang Selatan 2 periode. Sukses memimpin kota Tangsel selama 10 tahun menjadi modal besar untuk maju pada bursa pilkada serentak tahun 2024. Sebelumnya, pada tahun 2022, nama Airin sempat menghiasi pemberitaan akan maju pada bursa pilkada DKI. Bahkan, beberapa media memberitakan bahwa Airin dikabarkan memberikan sinyal untuk bersedia maju pada Pilgub DKI Jakarta. Dalam acara pertemuan DPP Partai Golkar dan DPP Nasdem pada Jumat 11 Maret 2022 di Nasdem Tower, Airin disebut-sebut akan mendampingi Sahroni, Bendahara Umum Partai Nasdem pada Pilgub DKI Jakarta. Dalam acara konversi pers pertemuan Partai Golkar dan Nasdem kala itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan mengatakan jika adanya isu memasangkan Sahroni dan Airin pada Pilgub DKI untuk dibahas oleh kedua orang yang bersangkutan tersebut. Artinya dibahas oleh Airin dan Sahroni. Di tahun yang sama, dalam acara pengurus PCNU Jakarta Utara Minggu 15 Mei 2022, Airin yang kala itu didampingi oleh almarhum M. Taufik, mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, kembali mencuat jika nama Airin layak untuk maju pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2024. Bahkan, almarhum M. Taufik sempat meminta didoakan agar Airin Rahmidiani bisa memimpin Jakarta periode berikutnya untuk menggantikan Anies Baswedan. Di tengah-tengah rumor Airin Rahmidiani akan maju pada Pilgub DKI Jakarta 2024, melahirkan tantangan. Seketika itu muncul di mana pengurus DPRD DKI Jakarta tidak mengamini jika Airin dicalonkan pada Pilgub DKI. Ahmed Zaki Iskandar yang merupakan Ketua DPRD Golkar DKI Jakarta diduga merasa terusik dengan rumor Airin akan maju pada Pilkada DKI. Zaki yang merupakan Bupati Tangerang 2 periode merasa jika langkahnya lebih jauh strategis dibandingkan Airin yang sangat kental dengan disebut-sebut bagian dari dinasti politik Banten. Zaki yang punya modal sebagai Ketua DPD Golkar DKI Jakarta menganggap sudah mengantongi peluang untuk maju pada Pilgub DKI Jakarta. Zaki sudah punya modal dalam hasil musyawarah daerah atau Musda Partai Golkar DPD DKI Jakarta. Dengan menghasilkan keputusan Musda agar Zaki dicalonkan sebagai gubernur atau wakil gubernur DKI Jakarta tersebut kepada DPP Partai Golkar. Hal itu seperti diungkapkan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta, Basri Bako, yang dikutip dari kanal media Rakyat Merdeka ID Rabu 23 November 2022. Basri menyatakan ketetapan hati partai dalam mendorong Zaki di Pilkada DKI dan Airin di Pilkada Banten tercermin dari sikap partai yang terus mendorong Airin terjun di Banten bukan di DKI Jakarta. Bahkan menurut Basri, mantan wali kota Tangsel itu sudah tancap gas mensosialisasikan diri ke sejumlah daerah di Banten. Melihat peluang Zaki yang lebih strategis, sepertinya Airin Rahmidiani sudah kalah langkah dari Zaki. Secara tidak langsung, Zaki menghambat Airin untuk maju pada Pilkada DKI. Airin Rahmidiani sudah mencium dinamika bahwa dirinya tidak mungkin akan maju pada Pilgub DKI Jakarta. Faktanya, Airin tidak mendapatkan dorongan dari DPD Golkar DKI Jakarta. Melihat situasi peta politik tersebut, membuat Airin akhirnya memilih jalan pulang pada daerah tanah kelahiran suaminya, yaitu Provinsi Banten. Di tengah-tengah elektabilitas dan popularitas mantan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022, Andika Hazrumi yang lumayan moncer, namun harus kembali ditenggelamkan oleh Airin yang merupakan juga bibi dari Andika sendiri. Kita tahu bahwa Airin merupakan istri dari adik Ratu Atut Khosyah, ibu daripada Andika Hazrumi. Andika Hazrumi nampaknya harus legowo untuk turun tahta maju pada pemilihan Bupati Serang 2024. Dinamika ini tidak lepas dugaan dari dampak dedepaknya Airin dari bursa Pilkada DKI Jakarta 2024.
Dalam keterangan resmi yang diperoleh oleh beberapa kanal berita, Andika Hazrumi, mantan wakil gubernur Banten itu pada Pilkada serentak 2024 akhirnya bersedia untuk dicalonkan menjadi calon Bupati Serang. Diketahui Kabupaten Serang merupakan daerah yang akan ditinggalkan oleh Adi Ratu Atut Kosyah, yaitu Ratu Tatu Khasanah yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Banten. Andika Hazrumi dinilai akhirnya harus legowo menghadapi peta politik 2024 di tubuh Partai Golkar dengan hanya dicalonkan menjadi Bupati Serang pada Pilkada 2024. Walaupun belum memasuki tahapan Pilkada serentak tahun 2024, beberapa tokoh-tokoh di Banten muncul sebagai kandidat yang akan bersaing pada Pilgub Banten 2024. Ada sejumlah nama-nama yang sedang hangat digadang-gadang akan maju pada Pilgub Banten 2024. Nama itu Wahidin Halim, Rano Karno, Iti Oktavia Jayabaya, Desmond Maesa, Gembong, serta Airin Ramadiani sendiri. Jadi mereka ini terlihat begitu masif menjelang Pilgub Banten 2024. Airin terlihat sudah mencuri star mengejar angka survei hingga bisa menjulang elektabilitas dan popularitas yang tinggi sebagai kandidat calon gubernur Banten. Airin sudah gencar dengan kunjungan ke beberapa pelosok desa di Banten. Bahkan spanduk pun terlihat bertebaran menghiasi sudut kota maupun daerah pelosok. Airin yang membuat tagline "Airin bukan yang lain" dinilai sebagai propaganda politik yang sudah disajikan dalam bentuk narasi calon gubernur Banten 2024. Lalu, mampukah Airin memenangkan Pilgub Banten 2024 yang akan datang? Kita tunggu saja dinamika politik itu.